Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sayyidah? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Banyak wanita zaman sekarang menggadaikan imannya demi sebuah kenikmatan duniawi, bahkan ada yang rela keluar dari keimanannya demi cintanya kepada manusia daripada cintanya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Nauzubillah. Apakah sahabat Sayyidah pernah mendengar nama Sumayyah? Siapakah dia? Apa peran dia dalam Islam? Daripada kita bertanya-tanya, mari kita simak penjelasan berikut. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya untuk dukung channel Sayyidah Studio dengan cara subscribe dan share. Terima kasih. Sumayyah binti Hayat adalah wanita syahidah pertama dalam Islam. Tauhidnya begitu teguh, sekeras baja. Cahaya iman di hatinya tak pernah redup. Ia rela disiksa sampai mati demi membela Islam, agama yang diyakini kebenarannya. Sejarah Islam menorehkan namanya dengan tinta emas sejarah. Dialah muslimah pertama yang gugur di jalan Allah. Dalam kisahnya, Sumayyah binti Hayat adalah seorang budak perempuan milik Abu Hudzaifah bin Mughfirah. Ia dinikahi oleh seorang pendatang dari Yaman Mekah bernama Yasir. Saat tiba di Mekah, Yasir meminta perlindungan kepada Abu Hudzaifah. Dari sinilah awal mula ia menikah dengan Sumayyah. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putra bernama Ammar. Hingga suatu hari, datanglah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah yang membuat seluruh Mekah terguncang. Maksud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah, yakni untuk menyebarkan agama Islam. Keluarga Yasir menjadi orang-orang yang memilih memeluk agama Islam. Pada awalnya, Sumayyah dan keluarganya menyembunyikan keimanan mereka. Namun, tauhid yang disembunyikan rapat-rapat itu akhirnya diketahui juga. Mengetahui Sumayyah dan keluarganya telah masuk Islam, murkalah orang-orang musyrikin, terutama Bani Makhzum, yang selama ini melindungi mereka. Teror dan siksaan mulai mendera mereka. Kaum musyrikin memaksa Sumayyah bersama suami dan anaknya untuk melepas keyakinan. Posisi mereka yang rendah membuat keluarga Sumayyah harus tabah menghadapi tekanan dan siksaan. Mereka hanya senantiasa memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Tentu tak bisa dibayangkan seperti apa pedihnya siksaan yang dirasakan oleh keluarga Sumayyah pada saat itu demi mempertahankan iman dalam hatinya. Kabar mengenai penyiksaan keluarga Sumayyah ini pun terdengar oleh Rasulullah, sehingga beliau dan Abu Bakar bergegas menuju lokasi penyiksaan keluarga Sumayyah. Namun Rasulullah dan rombongan mukmin yang pada saat itu belum memiliki jumlah yang banyak. Dihalangi oleh orang-orang Quraisy dan tidak dapat melakukan perlawanan yang berarti kepada kaum kafir Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun secara khusus berdoa untuk keluarga Sumayyah. Bersabarlah keluarga Yasir. Sesungguhnya balasan kalian adalah surga, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ditimpakan siksaan yang bertubi-tubi namun tidak ada satu kata keji pun yang keluar dari keluarga tersebut, mereka justru mengucapkan kalimat tauhid dan syahadat sebagai bukti keteguhannya dalam agama Rasulullah. Siksaan pun belum juga berhenti dilakukan kepada keluarga Sumayyah, suaminya Yasir yang tetap kokoh mempertahankan tauhidnya pun akhirnya menghembuskan napas terakhir setelah Abu Jahal memakaikan baju besi dan meletakkan batu besar di atas tubuh Yasir. Sumayyah pun hancur melihat suaminya yang meninggal dengan cara disiksa seperti itu, namun beliau bahagia karena suaminya tetap teguh mempertahankan Islam hingga napas terakhirnya. Setelah kematian suaminya, Sumayyah tetap bersikukuh mempertahankan keimanannya. Di tengah siksaan kejam, Sumayyah justru menantang Abu Jahal yang merupakan pemimpin Quraisy. Namun, karena memiliki gengsi yang kuat, kok bisa-bisanya seorang perempuan menentang saya? Begitulah gambaran pemikirannya. Abu Jahal pun semakin geram, saking marahnya Abu Jahal, kemudian tanpa sadar tangannya meraih tombak yang dibawa oleh budaknya, dan langsung menghunjamkan ke tubuh Sumayyah, hingga tembus dari selangkangannya hingga punggungnya. Akhirnya senyum mengembang mengiring lepasnya nyawa dari jasad Sumayyah. Allahu Akbar, itulah kata terakhir Sumayyah sebelum menghembuskan nafas terakhirnya dalam tikaman tombak Abu Jahal. Dari kisah Sumayyah dan keluarganya kita dapat mengambil hikmah berupa keteguhan iman yang perlu diperjuangkan hingga akhir hayat,
meskipun nyawa menjadi taruhannya. Coba kita bayangkan apabila kita berada pada posisi keluarga Sumayyah, apakah kita akan sanggup mempertahankan iman kita di kondisi tersebut? Dengan demikian kita dapat senantiasa belajar untuk meningkatkan keimanan serta mempertahankannya, mengingat perjuangan kita mempertahankan keimanan tentunya tidak sekeras perjuangan yang dilakukan oleh keluarga Sumayyah. Dan kita patut bersyukur diberikan oleh Allah kesempatan berada di kehidupan seperti sekarang ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.